Kronologi Sejarah Bali dalam Rekaman Prasasti Bagian 6. Tablet-tablet Buddha dan Dinasti Singa Mandawa. Apakah saling terkait? Oleh Inyoman Wijaya, sejarawan alumnus UGM S1, S2, S3, dosen Prodi Ilmu Sejarah FIB Unut. Pada bagian 5 sudah diceritakan pada masa pemerintahan Singa Mandawa di Desa Pejeng, Gianyar, ditemukan tablet-tablet kecil yang merupakan ciri khas agama Buddha. Usianya sejaman dengan prasasti Kalasan di Jawa Tengah tahun 778 atau 700 Saka. Tablet-tablet itu tidak tergeletak begitu saja, melainkan dalam stupa-stupa. Besarnya sekitar 2,5 cm yang terbuat dari tanah liat. Ardike berhasil menunjukkan gambar tablet-tablet itu sebagai berikut. Bertuliskan huruf Sanskerta, berisikan suatu mantra Buddha yang amat masyhur. Dalam bahasa Indonesia berbunyi, keadaan tentang sebab-sebab itu sudah diterangkan oleh Buddha. Tuan Mahatapa itu telah menerangkan juga apa yang harus dilakukan orang supaya dapat menghilangkan sebab-sebab itu. Jika Gajayana masih menjadi raja di Bali, berarti ada kerajaan yang lebih kuat darinya datang menaklukkannya. Siapakah sang penakluk yang membawa agama Buddha itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul di benak generasi sekarang. Mereka membayangkan Bali di zaman kuno sebagai satu wilayah politik, padahal itu hanyalah sesuatu yang dibayangkan. Realitasnya, boleh saja Bali disatukan secara kultural, namun bukan secara politik. Bali secara geopolitik baru bersatu di zaman Republik Indonesia. Jadinya, setiap desa di luar wilayah kekuasaan Gajayana, Bali Utara, Bangli, dan Tampak Siring adalah desa-desa yang otonom. Karena itu, mesti dipahami pula bahwa Pejeng, tempat di mana tablet-tablet itu ditemukan, adalah desa otonom yang punya rajanya sendiri. Sayang, namanya tidak dicatat oleh sang penakluk. Demikian pula desa-desa lainnya punya raja sendiri-sendiri yang merdeka satu sama lain. Biasanya mereka adalah orang-orang yang paling kuat dan berpengaruh di desanya, seperti dikatakan oleh Korn. Desa sebagai suatu wilayah yang otonom dapat diketahui dari sejarah perkembangannya. Kebanyakan desa di Bali berkembang secara wajar. Ada bukti-bukti bahwa suatu desa pada mulanya jauh lebih luas ketimbang desa dalam bentuk baru. Sebagian besar desa itu terbentuk dengan mengorbankan kehidupan-kehidupan bersama di antara mereka. Desa yang tampil dalam bentuk baru terjadi melalui dua kemungkinan. Pertama, suatu bagian mengusahakan kehidupan yang merdeka dan berhasil memerolehnya dengan persetujuan desa yang lama maupun tanpa persetujuan melalui pertempuran atau raja baru dari desa lain turun tangan. Kedua, muncul seorang utusan raja dengan para pengikutnya sambil membawa piagam, yang kemudian diperkenankan bertindak sebagai tuan rumah dalam salah satu areal desa tersebut. Sebagai akibatnya, pengurus desa lama memohon kepada raja baru untuk dibuatkan ketentuan batas desa yang baru.
Duplikasi peristiwa seperti itu banyak ditemukan pasca penaklukan Majapahit atas Bali tahun 1343 atau 1265 Saka. Contohnya adalah Desa Linggawana, sebelumnya bernama Linggamimba. Menurut aturan lama, batas desa ini meluas dari ibu kota Kerajaan Karangasem ke arah timur dan mencakup hampir ke seluruh ujung Pulau Bali. Raja Desa Linggamimba kehilangan sebagian wilayah kekuasaannya setelah bertempur dengan Pasek Seraya. Sisa wilayah kekuasaannya kemudian terpecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil karena ada sengketa dalam internal keluarganya, sehingga Gulinten memisahkan diri. Sekalipun sudah berpisah, mereka tidak meninggalkan pemujaan dewa bersama. Setelah itu muncul Ijero Kerawel membawa surat raja yang kemudian dijadikan dasar untuk berkuasa di Kebon Dungus. Pendiri desa Linggamimba atas permohonannya sendiri kepada Raja I Gusti Ngurah Sidemen di Made mendapatkan suatu penetapan batas desa yang baru. Kini disebut Desa Raja Desa Linggamimba. Desa Linggamimba adalah suatu contoh dari sekian wilayah desa yang sebelumnya otonom, kemudian menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan, seperti Desa Buduk di bawah kekuasaan Raja Pasek Badak dan desa-desa lainnya di Mengwi yang terungkap dalam karya Nordot. Contoh di atas hanya untuk menunjukkan bahwa Raja Pejeng, wilayah Gianyar sekarang, adalah raja merdeka sebelum ditaklukkan oleh kerajaan yang beragama Buddha tersebut. Siapakah sang penakluk itu? Jawabannya, sebaiknya dicari pula di Jawa Tengah seputar dinasti Sailendra. Agama raja-raja dinasti Sailendra yang bertahta di Kerajaan Mataram dari abad ke-8 sampai ke-10 silih berganti. Sanjaya sebagai pendiri Kerajaan Mataram beragama Siwa. Rakai Panangkaran sebagai raja kedua beragama Buddha Mahayana, seperti sudah disebutkan pada bagian lain. Panangkaran digantikan oleh Rakai Panunggalan yang kemudian digantikan oleh Rakai Warak. Rakai Warak digantikan oleh Rakai Garung yang namanya dikenal melalui Prasasti Pengging tahun 741 atau 663 Saka. Tahun 782 atau 704 Saka, muncul prasasti Prambanan yang berkisah tentang pembuatan arca Manjusri yang ditulis dengan huruf Prenagari dan berbahasa Sanskerta. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Sri Sanggramadananjaya yang kemudian digantikan oleh Semaratungga yang oleh Kodes diidentifikasikan sebagai Samaragrawira, kakak Raja Sailendra. Usia prasasti Prambanan sejaman dengan prasasti Kalasan yang berangka tahun 778 atau 700 Saka. Sekali lagi sebagai penegasan, prasasti Kalasan sejaman pula dengan tablet-tablet Buddha itu, selisih hanya 4 tahun. Semaratungga digantikan oleh anak perempuannya bernama Pramodawardhani, kemudian bergelar Sri Kahulunan. Ia banyak mendirikan bangunan Buddha, sedangkan suaminya Rakai Pikatan banyak mendirikan bangunan Siwa. Rakai Pikatan adalah pengganti Rakai Garung di Kerajaan Mataram. Jadi, sudah ada pernikahan beda agama kala itu. Semaratungga digantikan oleh Dyah Balitung yang bertahta di Kerajaan Medang. Dialah yang menaklukkan Bali. Peristiwa terdekat dengannya dapat dilihat dalam Prasasti Bebetin tahun 896 atau 818 Saka.
Berarti, sia-sia mencari pemilik tablet-tablet Buddha itu ke raja-raja di Jawa Tengah. Jadi penakluk Pejeng bukanlah raja-raja di Jawa Tengah. Di sisi lain, tablet-tablet Buddha yang ditemukan di desa Pejeng itu juga tak ada hubungannya dengan Raja Singamandawa. Dengan demikian, pendekatan intertekstualitas seperti yang dilakukan di atas mampu menunjukkan desa-desa di Bali merupakan wilayah otonom. Atas dasar itu, relatif banyak prasasti berangkat tahun yang sebelumnya dikaitkan dengan era pemerintahan Singamandawa sebaiknya ditinjau ulang. Patut diduga prasasti-prasasti itu merupakan rekaman penaklukan terhadap raja di tingkat desa-desa. Misalnya prasasti Bebetin adalah penaklukan terhadap Raja Bebetin dan seterusnya. Raja-raja lokal itu patut diduga adalah bangsawan lama kuno dari klan Pase. Tinjauan ulang itu penting dilakukan seiring dengan hasil temuan Munandar yang menyebutkan tidak pernah ada bukti Raja Gajayana membangun istana Singamandawa. Jadi yang ada di Bali pada abad ke-8 bisa diduga sekumpulan raja desa di bawah kekuasaan kelompok Pase. Apakah pendapat ini masuk akal? Tentu harus dicari tali temalinya dengan peristiwa-peristiwa lain. Karena itu perlu dikaitkan pula dengan pendapat sastri yang tidak sepakat jika disebutkan tablet-tablet Buddha itu sebagai peninggalan abad ke-8. Karena penasaran, ia mengirimkan sebuah foto tablet itu yang tersimpan di Museum Bali ke Dinas Purbakala India di New Delhi. Akhirnya ditemukan jawaban berdasarkan aspek paleografinya. Tablet-tablet itu berasal dari abad ke-10 sampai awal abad ke-11 ketika Bali berada di bawah kekuasaan dinasti Warmadewa. Bagaimana dinasti Warmadewa bisa muncul di Bali? Pertanyaan ini harus dijawab secara hati-hati karena para arkeolog berbeda pendapat dalam persoalan ini. Ada yang berpendapat pendiri dinasti Warmadewa adalah orang Bali asli dan ada pula yang menyebutnya sebagai pendatang. Ulasannya akan disampaikan pada bagian 7. Video ini diproduksi oleh TSP, Trisadana Putra Art and Science Writing. Konten kreator Nyoman Wijaya, video kreator dan narator Sri Lestari Riri, logo desainer Imade Gede Anadi, koleksi foto Imade Bakti Wiyase.